Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manajer Sarmedi Adriadi. Saya seorang agen asuransi takaful sudah kurang lebih 12 tahun dan jabatan saya Corporate Financial Consultant. Perlu Bapak-Bapak ketahui ketika kita bekerja dengan sebuah perusahaan asuransi khususnya takaful. Ada istilah-istilah yang ada di perusahaan takaful ini. Pertama, perusahaan. Perusahaan ini adalah lembaga yang diamanahkan untuk mengelola dana peserta. Kemudian ada yang namanya pemegang polis atau peserta. Pemegang polis ini adalah orang yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi takaful. Kemudian ada istilah ahli waris. Ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak kemudian ketika misalnya si pemegang polis atau peserta meninggal, dia mengajukan klaim asuransi. Ini ada asuransi yang harus dipahami ketika bapak-bapak atau ibu-ibu bekerja sama dengan perusahaan kami di asuransi takaful keluarga. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana polis itu terbit. Pertama, seseorang mengambil asuransi itu harus tahu bagaimana manfaatnya, kemudian uang pertanggungannya berapa, dan juga harus bertanda tangan di namanya surat aplikasi atau SPAJ. Ini contohnya surat SPAJ di perusahaan kami di takaful ini yang berisi dengan data-data lengkap calon pemegang polis. Pertama, ini berisi data pribadi calon pemegang polis. Contohnya nama lengkap, tanggal lahir, ini semuanya harus ditulis dalam huruf cetak karena untuk memudahkan si underwriting atau yang menginput data itu tidak salah. Kemudian ada nomor KTP, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin. Ini adalah data-data yang perlu disampaikan secara jelas. Kemudian kedua, pekerjaan. Ini kaitan dengan pekerjaan. Contoh di sini pekerjaan, ada urian pekerjaannya. Misalnya saya seorang kepala sekolah atau saya seorang bagian tata usaha. Maka harus dijelaskan bagian tata usaha itu seperti misalnya bagian tata usaha bagian keuangan atau kepala sekolahnya itu mengajar, itu harus dijelaskan job description atau urian pekerjaannya. Kemudian nama perusahaan juga harus jelas sekali perusahaan itu di mana dia bekerja. Kemudian jumlah tanggungan keluarga itu kalau seorang suami maka menanggung istri dan anak. Kalau seorang istri hanya menanggung anak. Pendapatan tiap berbulan juga ini harus disampaikan kepada kita untuk bagaimana menilai secara ekonomi seorang tersebut. Sumber pendapatan ini ada pilihan gaji, bisnis, profesional fee, dan lainnya. Kemudian data selanjutnya adalah alamat rumah. Di sini ada alamat untuk surat menyurat. Ini juga ada dua kategori. Bisa saja alamat rumah itu sudah KTP ataupun alamat rumah itu tidak sudah KTP. Karena apa? Karena bisa saja sekarang alamatnya di sini, kemudian tinggalnya di sebelah sana. Kemudian yang harus disampaikan yang jelas itu alamat surat menyurat. Karena itu untuk memudahkan bagaimana ketika perusahaan asuransi itu menagihkan premi berikutnya. Dan komunikasinya akan terus berjalan lancar. Kemudian kalau lebih lengkap lagi ditambahkan dengan emailnya, Pak. Kemudian ada produk utama, ini adalah seperti katakan tadi, seorang calon pemegang polis itu harus tahu manfaatnya di sini letaknya. Kenapa harus tahu? Manfaat utama itu apa? Misalnya meninggal dunia atau yang sekarang kita program Link Husna, takaful Link Husna, ini harus jelas. Kemudian ada kontribusi dasar, itu preminya berapa, jelaskan, misalnya 350 atau 6,5 juta. Kemudian manfaat takaful utama, itu harus dijelaskan. Manfaat utama itu adalah uang pertanggungan, misalnya 50 juta atau 100 juta atau 150 juta. Kemudian masa perjanjian. Nah, masa perjanjian ini diisi produknya itu ada 70 tahun dikurangi usia sekarang. Cara pembayaran kontribusi ini tinggal diisi apakah
sekaligus tahunan, semesteran, dan triwulan atau bulanan. Produk tambahan untuk produk Husna sendiri ini harus tambahkan di tambahan pertama itu di checklist dan diberikan PA atau personal accident, dan manfaat takaful itu sama dengan manfaat utama, misalnya 50 juta maka PA pun menjadi 50 juta. Mata uang tentunya rupiah karena kita masih rupiah. Cara setor atau kontribusi ini ada berbagai macam pilihan, misalnya auto debit atau online payment atau transfer bank. Kita usahakan misalnya transfer bank biar ada bukti setorannya. Dan rekening peserta digunakan untuk transaksi nama bank, misalnya ada Bank Mandiri, ada Bank Muamalat. Ini harus jelas disertakan karena ketika misalnya seorang mengajukan klaim maka kita sudah ada database untuk pengalihan dana tersebut. Selanjutnya ini adalah data-data yang berkaitan dengan kesehatan. Di sini ada ditanyakan saat ini tinggi badan, berat badan, ini harus juga diisi. Karena secara prinsip asuransi tidak akan memproses ketika tinggi badan dan berat badan dikosongkan. Ini akan ditolak oleh underwriting kita. Diisi, kemudian pernah berat badan Anda calon misalnya mengalami perubahan? Kalau ya, diisi kemudian kenapa dia itu berubah, misalnya berkurang atau bertambah. Kalau bertambah misalnya karena sering makan, atau berkurang karena misalnya pernah sakit sehingga berat badannya bertambah. Kemudian selama 5 tahun ini terakhir, apakah Anda pernah atau sedang mengalami, di sini ditanyakan beberapa macam penyakit ya atau perawatan, misalnya mendapat perawatan dokter atau pemeriksaan dokter. Kalau iya, ini harus dijelaskan nanti di lembar berikutnya atau yang di bawah ini di nomor 4. Kemudian depresi atau dianjurkan operasi yang belum dilaksanakan. Kemudian dirawat inap di rumah sakit atau dianjurkan untuk dirawat inap. Ini juga harus dijelaskan. Kalau iya harus dijelaskan, kalau tidak diteruskan. Kemudian pemeriksaan laboratorium sinar X dan sebagainya, mendapat perawatan pemeriksaan dokter atau penyakit lama berulang, ini juga harus dijelaskan. Kemudian menderita penyakit tumor, kanker. Nah, ini kenapa harus dijelaskan? Karena di asuransi ada prinsip ketika data-data tidak valid, asuransi boleh menolak klaimnya, seperti itu. Sehingga semua data-data kesehatan pribadi ataupun harus jelas. Yang selanjutnya, apakah Anda pernah cacat tetap atau tidak? Ini juga dijelaskan. Semua yang berkaitan atau pertanyaan-pernyataan di aplikasi itu harus semua dijelaskan. Ini akan berdampak kepada ketika seseorang mengajukan klaim. Kemudian ada apakah ditanyakan calon peserta memiliki polis asuransi yang lain? Kalau tidak, ini dikosongkan. Kalau ada, ini harus dijelaskan nomor polisnya berapa, masa asuransinya kapan, besar manfaatnya berapa, ini harus dijelaskan dan itu harus terbuka. Karena apa? Karena ada penilaian manfaat asuransi, ya kaitannya dengan manfaat asuransi. Kemudian yang ditunjuk sebagai wali. Nah, ini yang ditunjuk sebagai wali itu kalau orang muslim, seorang muslim itu tentunya adalah istri atau suami pemegang polis, kemudian istri dan anak sebagai ahli waris. Ahli waris itu orang yang berhak mengajukan klaim atau yang berhak menerima manfaat takaful. Di sini boleh dimasukkan satu misalnya istri kita, kedua anak kita, 3 anak kita misalnya, atau keponakan kita boleh. Kemudian pria atau wanita, dan ini harus dijelaskan pria atau wanita, kemudian usianya berapa. Usianya pun harus dijelaskan, hubungan keluarga ini harus dijelaskan, kemudian manfaatnya. Nah, kalau di asuransi takaful tidak perlu dijelaskan masalah persentase karena kita menganut hukum faraid, hukum waris ya. Tapi kalau untuk non muslim tolong ini disampaikan berapa persennya agar ketika klaim nanti perusahaan takaful perusahaan takaful akan membayarkan sesuai dengan yang dicatat di sebelah sini. Ini persentase harus dijelaskan untuk orang yang beragama selain Islam. Kemudian yang terakhir itu adalah ditandatangani. Nah, perlu Bapak-bapak ketahui bahwa ketika misalnya karena dibolehkan di takaful sendiri, itu pemegang polis dan peserta itu berbeda. Misalnya ada aturan kita 30 hari sudah boleh diikutkan menjadi peserta takaful. Maka
kalau seandainya si anak tersebut menjadi peserta kaful, harus disertakan surat pernyataan dari orang tuanya bahwa memang dia itu benar-benar anaknya dan disertakan akte kelahiran. Kemudian misalnya istrinya, istri juga ini menjadi peserta takaful, namun contoh di pekerjaan di sini dijelaskan ibu rumah tangga, maka si suami ini berhak memberikan surat keterangan yang disebut surat kesediaan untuk menanggung, karena ibu rumah tangga itu tidak punya penghasilan sehingga dia siap menanggung premi untuk pembayaran tahun-tahun selanjutnya, seperti itu. Ini adalah kaitan atau beberapa hal yang sudah disampaikan ini, bagaimana cara kita mengisi SPAJ di asuransi takaful ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan bisa melancarkan bagaimana proses itu berjalan dengan sempurna. Dan juga harus tidak ini saja untuk rekan atau bapak-bapak, ini harus disertakan dengan kopi KTP, boleh SIM atau paspor. Karena di takaful sendiri itu tidak dipersulit ketika kita punya KTP saja, hanya KTP. Kemudian tidak perlu juga ahli waris itu melampirkan identitas yang lain. Perlu hanya kita pemegang polis saja, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang bagaimana proses itu berjalan dengan cepat. Dan terakhir, lembar terakhir ini harus ditandatangani oleh agen asuransi. Karena ini ada lagi satu lembar yang memang ini penilaian dari sebuah agen asuransi itu sendiri. Ini ditanyakan data-datanya, dan agen asuransi itu sebetulnya sebagai food underwriter atau pemeriksa resiko yang pertama, sehingga ketika misalnya ada seseorang yang bergabung dengan asuransi itu sendiri, maka dia harus mendata mendata bagian-bagian yang perlu, dan ini untuk melancarkan bagaimana proses itu berjalan dengan cepat. Dan kemudian ditandatangani oleh agen tersebut dan dituliskan nomor agennya, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana yang saya sampaikan ini, pengisian SPAJ itu berjalan dengan sempurna, sehingga setelah itu semuanya dicek, kemudian datanya setelah itu diisi, itu tinggal disetorkan ke kantor cabang takaful atau ke kantor pemasaran takaful dan siap cetak untuk pembuatan polis baru. Demikianlah penjelasan saya untuk pengisian SPAJ ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan siapapun yang bergabung dengan takaful itu akan berkah, dan kemudian polisnya pun akan cepat selesai. Dan insya Allah kami komitmen dengan andai kata pengisian SPAJ ini diisi dengan benar, baik, kemudian jelas, maka kurang lebih 14 hari kerja polis akan sampai ke tangan pemegang polis masing-masing. Itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.